Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf itu berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan kajian tentang fikih haji dan umrah. Masih pembicaraan kita tentang hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang sudah melakukan ihram, yang sudah berniat ihram haji atau berniat ihram umrah. Yang terakhir kemarin yaitu memakai wewangian. Haram bagi yang sudah melakukan ihram pakai parfum. Tak boleh pakai parfum. Parfum yang dimaksud artinya benda yang tujuannya adalah untuk wangi, parfum. Tapi kalau pakai sabun yang tujuannya untuk membersihkan, walaupun dia wangi, kayak daya misalkan, wangi memang. Apakah haram ketika ihram? Tidak, karena tujuan utamanya bukan untuk wewangian, tujuannya untuk membersihkan. Kemudian yang diharam juga, hal-hal yang diharamkan ketika ihram juga itu al-iddihan, yaitu memakai minyak, minyak rambut. Ya qala al-musannif rahimahullah wa kadza yahrumu dahnu sya'ri ra'si aw al-lihyati. Begitu juga ketika ihram diharamkan memakai minyak rambut atau minyak dipakai untuk jenggot. Ya sama. Ini enggak boleh pakai minyak. Walau kana duhnu ghair matib, walaupun minyak tadi tidak mengandung wangi, tidak wangi. Minyak zaitun terpakai atau minyak rambut biasa, hukumnya haram. Kazaitin seperti minyak zaitun, termasuk wasyam'in mudhab, termasuk lilin yang sudah dicairkan. Itu lilin, cairin, itu air itu kita pakai di badan misalkan. Itu juga semua yang mengandung minyak tidak boleh dipakai di badan, atau minyak di rambut ataupun di badan ketika ihram. Kemudian walakin di rambut tak boleh, astagfirullah. Ya, di rambut ataupun di jenggot tidak boleh. Walakin la yahrumu dahnul badani zahiran wa batinan. Tapi tidak haram memakai minyak untuk badan. Minyak untuk badan boleh, mohon maaf. Yang enggak boleh minyak yang untuk rambut atau buat jenggot. Kalau di badan boleh. Misalkan kalau sekarang apa namanya, hand body, hand body. Batinan baik di zahir badan atau batin. Wa kadza sya'rul badan bidzalik. Begitu juga bulu yang ada di badan. Bulu yang di badan kena minyak, itu dimaafkan. Wala yahrumu aklud duhun, dan tidak haram memakan minyak. Makan minyak goreng, makan. Boleh ketika ihram. Fadduhnu ghairil matib, maka minyak yang tidak mengandung wangi seperti minyak zaitun, kemudian minyak kelapa, minyak apa lagi? Minyak goreng misalkan. Fa innahu yajuzu isti'maluhu, maka boleh memakainya di selain kepala dan jenggot. Kalau rambut, kepala enggak boleh, di jenggot boleh. Kalau di jenggot juga enggak boleh, di badan silakan. Badan boleh. Tapi syarat tadi minyak yang tidak wangi. Jadi kalau parfum yang wangi itu haram, bukan haram karena minyaknya, tapi haram karena itu benda yang wangi. Ya ilaha illallah.
Jadi sekali lagi saya ulang, kalau minyak, memakai minyak yang diharamkan cuman di kepala atau jenggot. Adapun di badan, itu tidak haram. Kemudian wa idza kana lil muhrim tib aw duhnun qabla al ihram aw lasaqa bi badanihi tib aw bi thawbihi ala wajh la yujibu al fidyah bi an kana nasiyan. Dan apabila alal muhrim terdapat pada muhrim wewangian atau duhnin ataupun minyak sebelum ihram. Sebelum ihram dia pakai. Sebelum ihram dia pakai parfum, kemudian dia pakai itu baju. Tapi sebelum ihram pakainya. Kalau setelah ihram enggak boleh lagi pakai baju yang sudah ada parfumnya, yang sudah disemprot parfum. Ini kejadiannya dia sudah pakai parfum sebelum ihram. Atau lupa misalkan nempel parfum di badan dia ataupun di pakaiannya dalam keadaan tidak sengaja, ia lupa sedang ihram, hukumnya la tujibul fidyah, tidak wajib fidyah kalau ada kena parfum tanpa disengaja. Artinya ia lupa sedang ihram. Lupa sedang ihram, tiba-tiba datang kawannya nyium enak sekali parfum wangi, semprot saya. Lupa. Setelah semprot baru keingat, oh iya saya ihram. Ya sudah, itu baju tinggal buka. Baju yang sudah kena yang parfum tadi dibuka. Jadi kalau lupa kejadian lupa ataupun dia pakainya sebelum ihram, hukumnya tidak wajib fidyah. Au alqathu rihun alaih, ataupun angin yang membuat dia sehingga kena parfum. Di parfum orang lain ditiup angin kena dia. Nah, kejadiannya juga walazimahul mubadarah. Itu juga tidak wajib karena memang enggak ada unsur kesengajaan. Tetapi kewajiban terhadapnya untuk bersegera melepaskan bajunya wa arada ghaslah wa walazimahul mubadaratu ila izalatih. Tapi wajib saat itu ia bersegera untuk melepaskan pakaian yang kena parfum, yang kena wangian tadi. Wa arada ghaslah, kalau misalkan dia berkeinginan untuk mencuci pakaian tadi, pakaian yang sudah kena parfum, dia sekarang pengen nyuci itu pakaian, fal mustahabbu, maka yang sunnah ayyuwalliya ghairahu ghaslah. Yang sunnah ia nyuruh orang lain untuk mencuci. Jangan dia yang ngurus ngasih ke laundry aja. Suruh orang lain untuk mencuci, hatta la yubashirahu biyadihi, sehingga ia tidak menyucinya sendiri dengan tangannya. Sunnah kalau misalkan baju kita sudah ada parfum sedangkan kita dalam keadaan ihram, sunnahnya suruh cuci sama orang lain. Tapi fa in ghasalahu biyadihi jaza, jika ia mencuci dengan tangannya sendiri boleh, tidak wajib fidyah, walaupun mungkin pas ketika cuci nanti ada parfum yang kena di tangan dia. Ini juga dimaafkan. Karena ketika ia kena parfum ketika ia cuci pakaian, bukan tujuannya pakai parfum, tapi justru tujuannya ingin membersihkan parfum, makanya tidak haram. Walaupun ketika mencuci ada sebagian parfum yang ada nempel di baju tadi kena tangan, ada haram. Wa in akharahu izalatahu ma'al imkan lazimathul fidyah. Kalau misalkan baju kita sudah kena parfum tanpa kesengajaan, kemudian kita tunda melepaskan pakaian padahal saat itu mungkin kita lepaskan, lazimathul fidyah, wajib fidyah. Kalau dibiarin sedang parfum, biarin aja, ntar nanti di hotel saya lepas baju, sudah harus harus bayar fidyah. La ilaha illallah. Jadi ketentuannya apabila seseorang sudah kena parfum atau ia sendiri yang pakai parfum, itu ketentuannya wajib melepaskan pakaian itu sesegera mungkin. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak mungkin, kena di kain ihram sarung kena. Kalau dilepas kebuka aurat, ya jangan. La ilaha illallah. Kemudian yang diharamkan yang berikutnya, yang ketujuh, hal yang diharamkan ketika ihram yaitu as-sayd, berburu.
Berburu binatang buruan di tanah haram tidak dibolehkan. Termasuk kalau sekarang mungkin contoh kayak merpati. Merpati yang banyak itu jangan iseng ambil satu sembelih makan. Tidak boleh. Itu haram. Yahrumu 'alal muhrim al-istiyad wa aklu as-sayd. Haram terhadap orang yang sedang ihram berburu binatang buruan. Mungkin sekarang masa mau buru di mana udah jadi, mungkin sekarang ya susah karena udah jadi hotel semua. Kalau dulu kan masih mungkin ada kebun-kebun di situ di tanah haram. Terus sekarang ya sudah jadi kota Mekah, susah. Tidak ada lagi mungkin binatang buruan. Wa aklus sayd, begitu juga haram memakan binatang buruan. Haram makan. Orang lain buru kita makan. Kebetulan kawan kita ngambil itu merpati di depan Ka'bah, dia goreng dikasih buat kita. Enggak boleh. Enggak boleh makan binatang buruan ketika ihram. Wa yashmalu kulla saydin barriyin ma'kul. Hukumnya semua binatang buruan yang darat. Binatang darat. Kalau ikan, berburu ikan ketika ihram boleh. Ketika ihram mancing ikan silakan. Yang tidak dibolehkan berburu binatang buruan yang binatang darat. Kemudian syaratnya yang makul, yang bisa yang halal dimakan. Kalau berburu gajah atau berburu binatang yang tidak halal dimakan itu lain cerita. La ilaha illallah. Jadi binatang yang halal dimakan. Wahsyiyan kana au fi aslihi wahsyi, baik binatang buruan tadi itu binatang yang tidak jinak seperti merpati itu nggak ada yang jinak, atau binatang yang dasarnya nggak jinak, liar. Kalau sekarang soalnya ada binatang yang liar tapi jinak kadang-kadang, contoh harimau misalnya. Sebagian orang melihara harimau, diambil di kecil, lama-kelamaan jadi jinak. Itu binatang liar juga, tetap namanya binatang liar karena memang asalnya binatang liar. Ada sebenarnya sebagian binatang jinak seperti ayam, kambing, sapi, itu memang jinak. Memang dasarnya binatang yang jinak. Dan sebagian binatang liar, walaupun kadang-kadang ada satu dua yang sudah jinak, itu hitungannya tetap binatang liar. Jadi untuk di sini baik binatang liar atau binatangnya asalnya binatang liar. Kemudian hayawanan kana am tayran, baik binatang itu berbentuk binatang seperti kijang misalkan yang liar, kijang, apalagi yang binatang liar yang bisa dimakan, kijang ataupun binatang yang lain yang cuma di Mekah jarang. Atau tair atau burung, contoh sekarang merpati dah. Di Mekah banyak merpati. Ini semua tidak boleh. Wala yajuzu akhdhuhu wala yajuzu akluhu lil muhrim, tidak boleh mengambilnya, tidak boleh memakan. Kita sedang ihram, kita enggak boleh ngambil. Ini keberkah. Kadang-kadang orang Indonesia suka nyari berkah. Nyari berkah, ngambil merpati dah satu bawa pulang ke Indo buat berkah. Enggak ada berkah di situ. Jadi berkah pada enggak berlaku pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang dulu sempat ada berita motong datang ke Kaabah, motong kiswah Kaabah. Buat berkah, pun berkah haram. Haram. Itu bukan milik kita. Bukan milik, sesuatu yang bukan milik kita hukumnya haram. Termasuk kiswah Kaabah. Kadang-kadang kita ini suka nyari berkah pada bukan yang pada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada berkahnya di situ. Akhirnya motong kiswah bawa pulang ke Indo, jual lagi. Ini dijual dengan harga 100 juta karena ini saya bawa pulang dari Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik, haram. La ilaha illallah. Jadi binatang liar wala yajuzu akluhu, tidak boleh juga memakannya bagi orang yang sedang ihram. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Haram terhadap kalian binatang buruan darat selama kalian sedang ihram. Enggak boleh berburu binatang sedang ihram. Wala yahrumu ma laysa bisayd.
dan tidak haram sesuatu binatang yang bukan buruan seperti bakar, binatang jinak seperti sapi, atau wal ghanam, kambing, wal ibil, onta, khil, kuda, ini semua tidak boleh. Minal hayawanil ins, dari hayawan-hayawan yang jinak. Fa innahu laysa biharam wa li'annahu laysa bisayd. Itu semua binatang yang kita sebutkan tidak haram karena bukan binatang buruan. La ilaha illallah. Wa kadza dajjaj la yahrum. Begitu juga ayam tidak haram. Ayam di tanah haram memakan ayam halal. Halal. Kalau ayam halal. Hati-hati kalau misalkan ada binatang buruan di situ, kijang ataupun binatang yang lain dipajang itu kita makan di restoran Arab, itu nggak boleh. Yang boleh dimakan cuma binatang yang jinak, seperti ayam, termasuk ayam jinak. Kemudian wa in kana al-hayawan la yu'kal, dan jika hayawan yang diburu itu tidak boleh dimakan, wala huwa mutawallid mimma yu'kal wa ma la yu'kal, dan juga tidak lahir dari binatang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan, falaysa biharam, maka tidak haram. Ceritanya seperti ini, lahir dari binatang yang tidak bisa dimakan, dan juga bukan dari binatang yang satunya ibunya sama bapaknya itu satu bisa dimakan, satu tidak. Contoh misalkan kambing betina berhubungan sama, mohon maaf, anjing misalkan, lahirlah anak kambing. Nah itu kita buru sekarang anak kambing, boleh? Tidak, itu binatang boleh dimakan, hukumnya nggak boleh dimakan karena ibu bapaknya satu boleh dimakan, satu tidak boleh dimakan. Tapi dalam hal ihram berburu dan ketika sedang ihram juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi misalkan sapi sama berhubungan sama apa misalkan yang tidak boleh dimakan. Kalau kuda boleh dimakan. Mazhab Syafi'i kuda boleh dimakan, tapi makruh. Sebagian mazhab yang lain kuda tidak boleh dimakan, haram. Nah, mazhab Syafi'i kuda halal dimakan, makruh. Jadi kalau binatang yang lahir dari ibu bapaknya satu boleh dimakan, satu tidak. Nah ini juga haram dibunuh ketika haram berburu ketika ihram. Beda halnya kalau binatang yang dia tidak boleh dimakan, halal tidak halal dimakan, dan juga tidak lahir dari binatang yang halal dimakan, hukumnya falaysa biharam, boleh kita berburu, boleh berburu. Wa kadza saydul bahr, begitu juga binatang buruan laut, ikan, berburu ikan, mancing ikan ketika ihram dibolehkan. Karena bukan yang enggak boleh binatang buruan darat. Fa innahu halal lil muhrimi wal halal. Binatang berburu ikan hukumnya halal bagi orang berihram atau yang tidak ihram. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagi kalian binatang beruang laut dan makanan laut untuk bersenang-senang untuk kalian, nikmat buat kalian. Makanya semua binatang yang tinggal di air hukumnya halal. Walaupun kata ulama bentuknya seperti bentuk anjing atau bentuk babi. Anjing laut, babi laut, halal dimakan, halal. Semua binatang yang tinggal di laut, yang lahir di laut, haram dimakan, halal dimakan, halal. La ilaha illallah. Wa mithlu sayd qatlu sayd, sama seperti berburu membunuh. Kita enggak berburu ke makan dia, kita bunuh aja dia. Merpati itu kita tembak, kita enggak pengen berburu untuk makan, kita tembak aja mati dia. Ataupun kita injak, kita lempar pakai batu, artinya membunuh juga sama hukumnya, haram. Termasuk mencabut bulunya. Makanya jangan iseng ke binatang-binatang tanah haram, apalagi sedang ihram,
Kalau mengasih makan, ngasih aja. Jangan dikejar, jangan diambil bulunya, dicabut bulunya. Nah, itu semua haram. Ataupun diambil telurnya. Haram semua. Haram diganggu binatang di tanah haram. Kemudian wa yahrumu 'ala al-halal ghair al-muhrim aidan istiyad ma'kul bahari. Begitu juga orang yang halal. Kita enggak sedang ihram, kita sudah selesai ihram, sudah selesai tawaf, sudah selesai sa'i, sudah selesai semua. Tiba-tiba ngambil menangkap merpati. Hukumnya saya kan tidak sedang ihram, Pak, sama hukum. Haram juga. Karena semua binatang di tanah haram itu diharamkan diganggu oleh Allah. Allah haramkan ganggu pohonnya, kemudian binatangnya yang terdapat di tanah haram itu semua diharamkan untuk kita makan, kita buru, kita bunuh. Nah, termasuk walaupun kita tidak sedang ihram. Jadi haram alal halal, orang yang halal tidak ihram. Haram juga berburu binatang yang boleh dimakan, yang barri, yang binatang darat. Binatang darat fil haram yang ada di tanah haram. Yang ada di tanah haram Mekah itu semua binatang yang halal dimakan, yang darat tidak boleh kita berburu. Walaupun kita sedang tidak ihram. Nah, jadi jangan iseng ke merpati yang ada di Mekah itu. Biarin aja. Kalau ngasih makan aja. Jangan ditangkap, jangan diambil bulunya. La ilaha illallah. Karena itu makanya namanya tanah haram. Tanah haram artinya semua yang ada di situ dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa yahrumu 'ala al-muhrim qatlus sayd. Dan haram terhadap orang yang ihram membunuh binatang buruannya tadi. Fa in qatalahu 'amdan, kalau ia membunuh binatang buruan wajib 'alaihi al-jaza', wajib balasan. Nanti balasan terutama membunuh binatang ini besar ya. Kadang-kadang harus nyembelih unta. La ilaha illallah, harus nyembelih unta. Nanti ada ketentuan ke depan. Kalau merpati itu dia harus nyembelih binatang yang hampir serupa. Nanti disembelih, balasan yang harus dibayar ataupun damnya lah. Ni'amah merpati, ni'amah wajib badanah, wajib unta. Kalau kita bunuh itu merpati di Makkah itu, hukumnya wajib membayar onta. Misal, makanya hati-hati, jangan sama sekali mengganggu binatang-binatang yang ada di tanah haram. Harus membayar balasannya tadi, balasannya di bawah nanti kita sampaikan. La ilaha illallah. Ni qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian bunuh binatang buruan sedangkan kalian sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa saja yang bunuh binatang buruan dari kalian dalam keadaan sengaja, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, maka dia harus memberi jaza artinya balasannya yang sama seperti binatang yang dibunuh dari binatang ternak. Kayak merpati itu nanti wajib bayarannya yaitu onta. Besar. Wa kadzalika idza qatalahu khata'an, begitu juga kalau ia bunuh binatang buruan dalam keadaan tidak sengaja, wajib alaihi jaza, juga wajib bayar yang balasan. Harus bayar. La ilaha illallah. Jadi fa idza qatala al-muhrim, kalau seorang ihram membunuh binatang buruan baik sengaja atau tidak sengaja, hukumnya lazimahul jaza, wajib membayar. Bayarannya nanti la ilaha illallah.
Bayarannya ya ilah. Jadi nanti dia bayar itu binatang ternak yang hampir serupa, Tapi kalau untuk ni'amah merpati wajib badanah, la ilaha illallah, wajib unta. Ya sudah, kalau kita bunuh merpati itu satu, belik satu unta sembelih. Oh berat. La ilaha illallah. Walau nasaba syabakatan lis-sayd. Ini kejadian dia tidak membunuh, tapi ia pakai apa namanya syabakah. Syabakah itu kayak jaring. Supaya pakai perangkap. Dia pengen nangkap binatang buruan di Mekah dengan perangkap. Walau nasaba syabakatan lis-sayd, kalau ia taruh perangkap untuk binatang buruan sedangkan ia sedang ihram, atau dia pakai itu di tanah haram, dhamina ma daf'a fiha wa talif, maka ia harus membayar binatang yang ketangkap di situ sampai mati. Misalkan masuk satu merpati di situ dan mati merpati, itu dianggap dia yang membunuh juga. Artinya harus membayar. La ilaha illallah. Sekali lagi binatang-binatang tanah haram. Walau adkhala al-halal ma'ahu ila al-haram, kalau seseorang yang halal, kita enggak sedang ihram, kita masukkan satu binatang buruan ke tanah haram, kita bawa merpati dari Indonesia, kita bawa merpati dari sini ke sana, kemudian sampai ke sana baru kita bunuh, la ilaha illallah. Kita bunuh, soalnya kita makan merpati dibawa dari merpati binatang buruan, tapi kita bawa dari Indonesia merpati sampai ke Mekah, kita sembelih. Tapi ketika sembelih kita bukan dalam keadaan ihram. Kalau ihram nanti haram juga. Ini kita belum ihram, belum apa, kebetulan ada merpati masih hidup di Indonesia, kita sembelih di sana. Boleh, walaupun di tanah haram, Alasannya karena binatangnya bukan binatang yang dari tanah haram, binatang dari luar. La ilaha illallah. Nah, inilah sedikit tentang binatang buruan di tanah haram. Besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, tempat plus binatang. Kalau kita tidak sedang ihram itu tidak masalah. Jadi tidak bolehnya karena Allah, kalau haramnya itu karena Allah menjaga binatang yang ada di tanah haram. Kalau binatang dari luar kita bawa, boleh kita sembelih tanah haram. Walaupun binatang buruan, tapi dengan syarat kita belum ihram. Kalau sudah ihram sama.